Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidah Lutfia Zain dengan NPM 514214991 dari kelas 3 IA 28, jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Industri. Saya akan menjelaskan proyek interaksi manusia dan komputer atau IMK, yaitu perancangan user interface atau UI dari aplikasi Podio di Figma. Selamat menyaksikan. Oke, jadi judul project ini adalah perancangan user interface Podio versi Android menggunakan metode user-centered design berdasarkan user experience. Nah, di sini metode yang digunakan adalah user-centered design atau UCD. Nah, UCD ini fokus utamanya adalah pengguna atau user. Dan untuk modelnya yaitu Design Thinking by IDEO. Di mana desain ini tuh memiliki 5 fase yang dinilai mampu memberikan hasil yang baik dengan proses penelitian yang cukup mudah. Jadi studi kasusnya dilakukan terhadap suatu aplikasi streaming audio yaitu Podio. Aplikasi ini menyediakan streaming audio seperti podcast dan radio yang memberi user akses ke jutaan konten dari kreator di seluruh dunia. Nah, keunikan dari aplikasi Podio ini adalah kita dapat mendengarkan radio dari berbagai negara dan dapat diunduh secara grafis dan legal. Nah, untuk mengunduhnya uh, di Play Store itu dapat kita cari dengan mengetik podcast musik radio FM online. Nah, di aplikasi Podio ini terdapat 4 menu utama. Yang pertama ada siniar, kedua ada radio, ketiga ada saya, dan nanti ada subscribe, favorit, unduh, daftar putarnya. Terus setelah itu ada menu pengaturan. Selanjutnya ada alur perancangan UI aplikasi Podio. Nah, jadi tahap awal nih, tahap pertama yaitu user requirements. Nah, user requirements ini nanti ada 2 tahap, ada interview dan yang kedua ada user journey. Nah, tahap kedua itu adalah user flow. Tahap ketiga yaitu wireframe. Tahap keempat yaitu membuat mockup. Tahap kelima membuat prototype dan yang tahap terakhirnya, tahap keenam adalah usability testing. User requirements. Nah, jadi di user requirements ini terdapat 2 tahap, yaitu interview dan user journey. Nah, interview ini dilakukan menggunakan Zoom meeting secara langsung oleh narasumber, yaitu seorang mahasiswa yang telah menggunakan aplikasi Podio selama kurang lebih 1 tahun, dan pengguna itu diminta untuk menceritakan segala macam aktivitas yang dilakukannya selama berinteraksi dengan aplikasi, baik kesulitan hingga kepuasannya terhadap aplikasi. Nah, yang menceritakannya ini tuh termasuk ke user journey-nya. Terus tahap kedua yaitu user flow. Nah, jadi sebelum kita merancang, membuat user flow, yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah sitemap-nya, gitu. Jadi sitemap ini digunakan nih untuk menentukan faktor penentu solusi dari user flow. Tahap ketiga adalah membuat wireframe. Nah, jadi wireframe itu sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Nah, konsep wireframe ini tujuannya untuk menyampaikan susunan, layout, navigasi, struktur, dan organisasi konten. Wireframe itu biasanya hanya bergambar hitam putih dan hanya menekankan pada isi dari konten yang akan dibuat. Nah, tahap keempat yaitu membuat mockup. Nah, mockup ini adalah konsep yang lebih dalam untuk penyampaian berbagai aspek desain visual, kayak gambar, warna, dan tipografi. Jadi di sini kita tentuin ya, kayak warna dasarnya dari aplikasi, gitu. Terus memasukkan gambar-gambar, setelah itu membuat tulisannya. Selanjutnya adalah membuat prototype.
Nah, jadi prototype ini menggunakan konsep clickable. Nah, jadi saat kita mengklik, area yang ditentukan gitu dari prototipe yang sudah selesai atau aplikasi yang sudah selesai, maka, aplikasi atau suatu icon lah yang kita klik itu akan merespon gitu. Misalkan kayak tombol, search, icon search nanti kalau diklik tuh bakalan, muncul halaman untuk mencari sebuah konten gitu. Terus nah prototipe ini, lebih mensimulasikan bagaimana user dapat berinteraksi secara nyata dengan user interface. Nah jadi, konsep ini tuh bisa, membuat desainer untuk menguji user journey dan menemukan berbagai masalah yang ada pada produk. Nah, tahap terakhir yaitu usability testing. Nah, usability testing ini dilakukan dengan menggunakan template System Usability Scale atau SUS yang dikembangkan oleh Brook pada tahun 1996. Nah, jadi berikut adalah rincian nilai akhir SUS dan grade dari masing-masing responden yang telah saya hitung. Nanti akan saya tunjukkan cara menghitungnya bagaimana. Nah yang pertama narasumbernya bernama Suryo dengan nilai akhir 72,5. Nah 72,5 ini masuknya ke grade B. Setelah itu, narasumber kedua yaitu Muhammad Reski Septian Putra dengan nilai akhir 100, itu grade-nya A. Dan yang terakhir, narasumber ketiga yaitu Akmal Muhammad dengan nilai akhir 70, grade-nya B. Nah, rata-rata SUS dari keseluruhannya nih, yaitu 80,83 dengan grade SUS totalnya yaitu B. Nah, jadi di sini saya akan, memberitahu tentang tahap-tahap UI. Jadi, tadi kan cuma menyebutkan, eee, tahap-tahapnya ya, sama memberitahu tentang pengertian dan penjelasan-penjelasannya. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Yang pertama itu kan user requirements. Tahap pertama yaitu interview. Nah, ini adalah tampilan dari persona, di mana, nama narasumbernya yaitu Akmal Muhammad dengan usia 21 tahun dan profesinya adalah mahasiswa. Jadi yang ditanyakan adalah behavior, yaitu aktivitas, eee, dari narasumber selama menggunakan aplikasi, terus kesulitannya apa aja, dan kebutuhan serta harapan untuk aplikasi ke depannya agar menjadi lebih baik lagi, gitu. Selanjutnya ada tahap 2 dari user requirements yaitu user journey. Jadi di sini, akan terdapat step, needs, touch point, dan pain points-nya. Jadi kebutuhannya apa, terus habis itu, kesulitannya gitu, terus aktivitas yang dilakukannya. Setelah itu ada user flow. Nah, ini adalah user flow yang diambil dari, oh ini yang pertama tuh membuat sitemap-nya dulu dari persona, dari yang ini ya. Nah, ini adalah sitemap untuk membangun user flow gitu. Sitemap dari aplikasinya, terus, setelah itu ini adalah user flow-nya. Nah, user flow-nya itu studi kasusnya tentang, eee, pengguna ini ingin berlangganan pada podcast yang disukainya. Jadi dari halaman siniar, terus, ke cari konten, habis itu, menemukan konten yang dicari, terus klik kontennya. Setelah itu, terdapat tombol langganan dan klik tombol langganan tersebut, maka pengguna berhasil berlangganan pada podcast yang, disukainya, gitu. Selanjutnya adalah wireframe. Jadi di sini adalah wireframe-nya hitam putih tanpa ada, eee, tambahan warna lain atau warnanya belum disesuaikan dengan aplikasi realnya. Nah, ini selanjutnya adalah mockup gitu. Di mockup ini tuh sudah mulai diberi warna, gambar, dan tulisan yang sesuai dengan aplikasinya. Nah, ini tampilan akhir. Tuh udah ada warna ya, warna hitam, terus sudah ada gambarnya, kayak misalnya port ini. Nah, berarti, eee, gambar, profil dari portnya sendiri, terus, eee, tadi tulisannya kan masih lorem ipsum di wireframe. Nah, di mockup ini sudah mulai judul aslinya gitu. Nah, selanjutnya adalah prototype yang clickable.
Kalau prototype ini kita sudah mulai menentukan alur-alurnya. Jadi nih, ada tahap akhirnya. Nah, jadi misalkan kayak pencarian nih, logo icon pencarian. Ini tuh dihubungkan dengan cari konten. Nah, misalkan nih nanti user klik logo pencarian ini, terus user akan pindah ke halaman berikutnya yaitu cari konten dan disuruh untuk memasukkan kata kunci dari konten yang ingin dicari. Misalnya di sini kata kuncinya podcast Raditya Dika, maka akan muncul podcast Raditya Dika. Nah, konten ini akan diklik, setelah itu halaman langganan akan ditampilkan. Nah, setelah itu user akan mengklik tombol langganan dan halaman baru nih, tombol langganan ini akan berubah menjadi subscribe. Nah, ini tuh akan berpindah halaman ke subscribe, gitu. Nah, selanjutnya adalah usability testing. Nah, di sini kan tadi ada 3 narasumber ya. Narasumber yang pertama Akmal Muhammad tadi yang persona, terus tambahannya yaitu asisten laboratorium teknik informatika, Bang Suryo dan Bang Muhammad Rizky Septiandri Putra. Nah, ini adalah SUS dari Suryo. Di mana terdapat 10 pertanyaan. Sini ada rumusnya juga. Jadi, di misal nih, pertanyaan nomor 1 itu rumusnya S-1. 1 itu kan ganjil, berarti nanti yang ganjil rumusnya S-1 sama semua. Terus nanti kalau yang genap itu rumusnya 5 min S gitu. Nah, nanti setelah dikurangin maka dijumlah SUS-nya. Terus setelah itu akan dihitung nilai akhir SUS-nya dengan rumus SUS total dikali 2,5. Nah, ini kan nilainya itu 72,5 ya, dengan grade B gitu. Soalnya kan 72 itu 68 sampai 80. Terus Muhammad Rizky Septiandri Putra dengan total SIS 40 dan nilai akhirnya itu adalah 100. Grade-nya itu A karena di atas 81. Terus selanjutnya narasumber Akmal Muhammad itu total SUS-nya 28, nilai akhirnya itu 70 karena kan dikali 2,5, grade-nya B. Ya, jadi ini adalah rata-rata dari nilai akhir SUS. Nah, rata-rata ini diambil dari keseluruhan total nilai SUS responden, itu dibagi dengan total respondennya. Nah, ini kan tadi ada 72,5 ditambah 100 tambah 70 kan, dibagi sama respondennya tadi ada 3, berarti dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 80,83. Nah, jadi dari hasil rata-rata nilai SUS semua responden yaitu 80,83 dapat disimpulkan bahwa SUS skor yang diperoleh adalah B. Karena 80,83 itu masih di grade B. Sekian penjelasan dari saya mengenai proyek IMK. Terima kasih.